Halo Sobat Movi, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Blood Quantum 2019. Film ini bercerita tentang wabah zombie yang menimpa di sebuah kota. Wabah itu bermula dari fenomena aneh yang sulit untuk dijelaskan. Nah, bagaimanakah kisah penduduk kota untuk bisa bertahan dari serangan zombie-zombie itu? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali pada tahun 1981 di Red Crow. Terdapat seorang nelayan bernama Gisigu yang sedang menangkap sejumlah ikan salmon. Selesai menangkap ikan, Gisigu langsung bergegas ke daratan untuk membersihkan ikan-ikannya. Namun setelah ikan dibersihkan, terjadi keanehan yang sulit dijelaskan. Gisigu terus mengamati dan terheran-heran mengapa ikan yang sudah mati tiba-tiba bisa bergerak dan hidup kembali. Lalu scene berlanjut kepada seorang pria bernama Trailer. Trailer adalah seorang kepala kepolisian di tempat tinggalnya. Pagi itu, Trailer mendapat panggilan untuk menangani guguk mantan istrinya yang sekarat. Sesampainya di tempat saudara dari mantan istri Trailer yang bernama Moon, Moon mengungkapkan hal yang membuat guguk itu sekarat adalah disebabkan oleh keracunan. Karena tidak mau guguk itu merasakan penderitaan, lantas Trailer menembaknya hingga mati. Setelah mati, Trailer akan membawanya untuk dikuburkan nanti. Setelah menyelesaikan tugasnya, Trailer segera bergegas pergi untuk menemui istrinya yang bernama Josh. Josh bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit. Setelah bertemu istrinya, Trailer mendapatkan kabar dari Josh bahwa anak mereka bernama Joseph telah membuat suatu masalah, sehingga masalah itu menyebabkan Joseph ditahan oleh polisi. Sebelum bergegas pergi, Trailer mendapatkan kabar kembali dari seorang rekan kerjanya dari kepolisian. Teman Trailer mengatakan bahwa anak pertama Trailer bernama Lysol telah ditangkap juga oleh kepolisian. Lysol adalah putra pertama Trailer dari pernikahan yang pertama dengan mantan istrinya yang sudah tewas. Selain kabar Lysol, Trailer diberitahu bahwa ayah Trailer bernama Gisigu sempat menelpon ke kantor polisi dengan suara yang ketakutan. Merasa khawatir dengan ayahnya, Trailer akan mengunjungi Gisigu terlebih dahulu sebelum menjemput anak-anaknya. Sesampainya di tempat, Gisigu menunjukkan kepada Trailer bahwa terdapat hal aneh yang terjadi kepada ikan salmon yang bisa hidup kembali. Gisigu merasa heran dan tak menyangka dengan apa yang ia alami saat ini, karena sebelumnya dirinya sudah memancing selama 60 tahun namun tak pernah terjadi seperti ini. Tidak ingin mempermasalahkannya, Trailer memutuskan untuk membakar ikan itu dengan bensin. Namun ketika ingin mengambil bensin, Trailer dikagetkan dengan guguk yang bisa hidup kembali. Trailer sangat terkejut dan spontan menembak guguk itu hingga mati kembali. Mereka berdua yang menyaksikan keanehan itu lantas membakar guguknya bersamaan dengan ikan salmon. Akhirnya setelah kejadian itu, Trailer bersama istri tercinta segera pergi ke kota untuk membebaskan Joseph dan Lysol. Di kantor polisi, rekan Trailer bernama Samu memberitahu bahwa Joseph melakukan hal konyol yang merugikan orang lain. Kejadian itu terjadi di jembatan jalan raya perkotaan. Joseph yang sedang abok, dirinya menaiki jembatan lalu boker sembarangan. Alhasil, Joseph mengenai pengendara mobil yang melintas. Sementara penyebab Lysol ditahan karena telah terjadi kesalahpahaman tentang Lysol yang dituduh berkelahi. Setelah itu, akhirnya mereka segera membebaskan Joseph dan Lysol. Namun di tempat mereka terdapat satu tahanan lain yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Samu yang penasaran mencoba untuk memeriksa tahanan tersebut. Namun saat ingin memeriksa, tiba-tiba tahanan itu bangun dan menggigitnya. Joseph yang berusaha ingin menolong Samu, dirinya malah ikut tergigit dengan kecerobohannya. Pada akhirnya, hal itu membuat Samu kesal, lantas Samu memukul tahanan itu habis-habisan. Trailer yang melihat hal itu, dirinya berusaha untuk meredakan, lalu segera pergi dari tempat itu. Setelah bebas dari kantor polisi, Joseph bersama ibunya pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di lengannya. Namun di rumah sakit, Joseph bertemu pacarnya bernama Charlie. Saat ini Charlie tengah hamil anak dari Joseph. Ia sengaja datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Joseph. Sementara Josh yang sedang mencari obat untuk Joseph, dirinya dikagetkan dengan suara gaduh dari ruangan lain. Tak lama tiba-tiba terdapat seorang perawat lain berlari ketakutan. Di tempat yang berbeda,
Trailer mendapatkan panggilan darurat dari seorang pria penduduk asli bernama Shocker. Shocker meminta bantuan kepada Trailer karena pacarnya yang orang kulit putih menunjukkan sikap yang mengerikan. Lantas Trailer segera memasuki rumah Shocker untuk memastikan bagaimana keadaan di dalam rumah. Dan ternyata hal mengerikan memang benar terjadi. Terlihat wanita dengan wajah yang menyeramkan tengah memakan bayinya sendiri. Setelah melihat Trailer, wanita itu dengan cepat menyerang dengan cara menggigitnya. Pacarnya yang sudah menjadi zombie, Shocker pun ikut tergigit olehnya. Pada akhirnya, Trailer melawan dan berhasil menewaskan zombie itu dengan gagang senjata. Setelah berhasil menewaskan zombie itu, Trailer dan Shocker segera pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Namun di tengah perjalanan, Trailer bertemu dengan istrinya dengan keadaan yang ketakutan. Josh melarikan diri bersama Joseph dan Charlie dengan ambulan untuk menghindari kekacauan yang terjadi di rumah sakit. Hal itu disebabkan dari kemunculan zombie yang menginfeksi ke semua orang. Dan ternyata, rekan Josh yang melarikan diri bersama mereka sudah terinfeksi menjadi zombie. Alhasil, zombie itu seketika menyerang Joseph yang terjebak di dalam mobil. Di saat zombie itu menyerang Trailer, datang Gisigu bersama Bumper menolong mereka. Dari semua kekacauan ini, Gisigu menjelaskan bahwa mereka semua sama seperti guguk dan ikan-ikan sebelumnya yang mati, lalu hidup kembali. 6 bulan kemudian berlalu, wabah zombie pemakan daging tersebut sudah menyebar luas di dalam kota tersebut. Wabah ini mereka namakan sebagai wabah Z, dan keluarga Trailer serta Trailer sebagai pemimpinnya membuat tempat perlindungan untuk siapa saja yang masih selamat. Trailer beserta keluarga dan penduduk setempat sudah mengetahui fakta penting bahwa masyarakat adat atau orang asli situ tidak dapat terinfeksi oleh wabah Z ini. Hal itu disebabkan oleh warisan asli mereka atau darah nenek moyang mereka yang membuatnya kebal. Lain halnya dengan orang asing yang berkulit putih yang datang dan menetap di tempat tinggal mereka. Tubuh mereka tidak akan kebal dan pastinya akan mudah terinfeksi wabah Z ini. Meskipun begitu, Joseph selalu menolong orang-orang berkulit putih yang selamat untuk dibawa ke dalam tempat perlindungan milik ayahnya. Termasuk Charlie, pacar dari Joseph, adalah bagian dari orang kulit putih tersebut. Karena tempat itu juga sudah sangat terkenal di mana-mana, sehingga banyak orang-orang yang berdatangan. Di tempat perlindungan itu, tak lama Joseph, Charlie, dan Shocker membawa 3 orang kulit putih ke tempat perlindungan mereka. Hal itu membuat Lysol menjadi kesal terhadap apa yang dilakukan oleh Joseph, karena Joseph selalu membawa orang-orang luar. Kali ini lagi-lagi Joseph membawa orang kulit putih, seorang pria dan putrinya yang sudah digigit oleh orang yang terinfeksi wabah Z, serta seorang gadis bernama Lilith yang menyembunyikan fakta bahwa dia juga telah terinfeksi. Pria malang tersebut memohon kepada mereka untuk bisa menyembuhkan putrinya, namun hal itu mustahil untuk bisa menyembuhkan orang kulit putih yang sudah terinfeksi. Pada akhirnya, Trailer akan menewaskan anak itu dan menempatkan mereka yang masih selamat di tempat perlindungan tanpa menyadari bahwa Lilith sudah terinfeksi wabah Z ini. Setelah itu, Trailer bersama keluarga suku adat membicarakan perkembangan pertahanan tempat tinggal mereka dari wabah Z yang semakin meluas. Trailer membagi tugas dan menyusun strategi di masing-masing perbatasan yang rawan dari zombie yang berkeliaran, serta menjaga sumber wabah Z ini berasal. Dari sumber wabah Z ini, Trailer menyadari bahwa laut yang berada di kota mereka mengakibatkan seseorang berubah menjadi zombie setelah mereka mengkonsumsi ikan-ikan di laut, seperti halnya ikan salmon yang kembali hidup. Trailer memerintahkan sebagian orang untuk menjaga tempat itu dan tidak mendekati laut, agar tidak semakin banyak orang yang terinfeksi. Di malam hari, di tempat perlindungan, mereka akan mempersiapkan senjata dan perlengkapan untuk pergi membereskan zona bahaya dari para zombie yang berkeliaran. Namun terjadi perdebatan di antara Lysol dan Trailer. Lysol yang sangat marah, dirinya masih saja mempermasalahkan tentang hal yang dilakukan oleh Joseph, yang selalu membawa orang asing ke tempat persembunyian mereka. Karena ulah dari Joseph ini menyebabkan kekacauan di persembunyian mereka. Karena hal itu, Lysol sangat membenci kelakuan Joseph dan orang kulit putih. Lysol yang marah memutuskan untuk berpesta ganjoy dan abok di markas persembunyian dengan teman-temannya.
Tak lama Lysol yang abok menghampiri Lilith dan mengajaknya mantap-mantap. Namun di tengah mantap-mantap, Lilith yang menyembunyikan dirinya terinfeksi seketika berubah menjadi zombie dan memakan anunya Lysol. Semua orang yang menyaksikan itu berlari dan ketakutan. Pada akhirnya, tempat itu menjadi kacau balau. Di tempat lain, Trailer dan Gisigu sudah berada di tempat zona berbahaya. Lantas Trailer akan menjalankan misi untuk melenyapkan zombie di sebuah pompa bensin dengan sesama anggota suku. Anunya Lysol yang sudah dimakan zombie Lilith, hal itu membuat petaka bagi tempat persembunyian suku mereka. Lantas Lysol bersama gengnya dengan tega memberikan pelajaran kepada sukunya sendiri maupun orang kulit putih. Lysol membawa zombie Lilith ke tempat di mana terdapat banyak orang-orang kulit putih yang bersembunyi di tempat itu. Lysol juga dengan tega segera menusuk Joseph, lalu membiarkan zombie Lilith berkeliaran untuk memangsa mereka. Setelah melakukan perbuatan itu, Lysol pun pergi bersama Moon dan pengikutnya. Joseph yang terluka berusaha untuk memperingati ibu dan pacarnya untuk menyelamatkan diri bahwa sudah terdapat zombie yang berkeliaran di tempat persembunyian mereka. Salah satu dari mereka mencoba untuk melarikan diri, namun apesnya saat dirinya keluar, Z itu langsung menyerangnya. Di waktu yang sama, setelah membersihkan zona berbahaya, Trailer dan yang lain kembali ke kompleks. Dengan terkejut, mereka menemukan tempat perlindungannya telah dibanjiri oleh para zombie. Mereka mengetahui bahwa Josh, Joseph, Charlie, dan 8 orang yang selamat lainnya terperangkap di ruang bawah tanah kompleks. Mereka pun akhirnya membuat rencana untuk mengundang sebagian zombie keluar agar mereka bisa masuk dengan menyalakan musik yang kencang di dalam mobil. Trailer dan Gisigu berhasil menyelamatkan mereka, namun tidak berlangsung lama, para zombie itu berhasil menjebol pintu lalu mengejar mereka. Hal itu membuat Trailer mengorbankan dirinya untuk keluarganya bisa melarikan diri dengan selamat. Pada akhirnya, Trailer tewas dimakan hidup-hidup para zombie yang kelaparan. Josh, Joseph, dan Charlie melarikan diri dengan Gisigu dan Bumper. Di dalam mobil, Gisigu mendapat kabar bahwa Lysol dan yang lain telah menewaskan orang-orang di gereja. Gisigu yang kesal bergegas untuk datang ke gereja. Sesampainya di gereja, Gisigu langsung melukai kepala Moon hingga tewas. Hal itu dilakukannya agar bisa menghentikan mereka yang berkhianat yang terus menewaskan orang-orang tak bersalah. Di saat yang bersamaan, Lysol yang sudah menjadi jahat menemukan Josh, Charlie, dan Bumper. Lysol melukai Bumper dan membawa Charlie keluar dari mobil, di mana Lysol akan mengeluarkan zombie dari bagasi mobilnya untuk menyerang Charlie. Namun saat Lysol membuka bagasi tersebut, Josh langsung menembak Lysol. Akan tetapi zombie sudah keluar dan menggigit Charlie, lalu Joseph tiba dan menewaskan zombie itu. Joseph dan Gisigu membawa Lysol yang terluka menjauh dari tempat kejadian untuk membalas perbuatannya dan memberikan pelajaran untuk Lysol. Lantas Joseph melukai Lysol dengan senjata. Setelah itu, Gisigu langsung melepaskan tembakan ke udara, membuat para zombie berdatangan ke lokasi di mana Lysol berada, dan zombie itu terus memakan Lysol hidup-hidup. Setelah itu, Shocker datang dengan membawa perahu untuk mereka bisa pergi menjauh dari tempat tinggal mereka yang sudah dikuasai oleh para zombie. Namun kakek Joseph tidak akan ikut pergi bersama mereka, karena dirinya sudah berjanji untuk tidak meninggalkan tanah kelahirannya. Lantas Gisigu akan melawan para zombie itu hingga hayatnya. Di atas perahu, Charlie melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Charlie yang sudah digigit dan sudah terinfeksi, dirinya meminta Joseph untuk menewaskannya sebelum dia berubah menjadi zombie. Dengan sedih, Joseph terpaksa menembak kepala istrinya hingga tewas. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Blood Quantum. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!